Halo sahabat Ruang Novel, kali ini Ruang Novel akan menceritakan serial baru Donghua berjudul Jade Dynasty. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 191. Formasi tanpa bentuk. Di bawah tirai malam, menara hantu Asura sangat indah dan cukup istimewa juga. Ketika sebuah kehidupan memasuki menara, itu akan mengeluarkan sedikit cahaya berwarna biru. Lantai pertama memiliki jumlah paling banyak cahaya berwarna biru. Saat ini, ada beberapa yang muncul di lantai 2 juga dan itu masih meningkat. Bahkan ada lebih banyak di lantai 3 jika dibandingkan dengan lantai 2 karena para jenius dari World Spirit Guild dan para genius dari klan Jie berkumpul di lantai 3. Tentu saja, selain para genius itu, hampir tidak ada orang lain yang bisa melangkah ke lantai 3. Namun, dalam hati Jie Chuan tahu bahwa orang lain dapat melangkah ke lantai itu dan orang itu sangat mungkin mengubah sesuatu. Skala pertarungan Jie Clan dan World Spirit Guild-nya akan ditaksir oleh Chu Feng. Mendapatkan dari lantai pertama ke lantai kedua sudah mengharuskan seseorang untuk berjalan di tangga itu. Namun, untuk mendapatkan dari lantai 2 ke lantai 3 diperlukan seseorang untuk melewati banyak rintangan kecil. Itu menyia-nyiakan sedikit waktu Chu Feng dan Ma Qiang. Tetapi pada akhirnya, mereka berdua masih berhasil tiba di pintu masuk ke lantai 3. Namun, setelah melewati formasi roh, wajah Ma Qiang berubah sangat dan auranya langsung menjadi sangat lemah saat ia jatuh ke lantai. Melihat itu, Chu Feng dengan cepat mendukungnya dan dengan gugup bertanya, "Apa yang terjadi? Kamu tidak bisa menahan tekanan roh kembali ke sini?" Chu Feng merasa sangat terkejut. Meskipun tekanan roh di lantai 3 sedikit menguat, dia masih bisa menahannya. Dengan demikian, dengan kekuatan roh Ma Qiang, bahkan jika ada tekanan dia tidak akan dipaksa ke kondisi itu. Cepat bawa aku keluar. Aku tidak bisa menerima tekanan di sini." Ma Qiang dengan sangat menyakitkan mengucapkan kata-kata itu. Chu Feng tidak membuang waktu dan dia dengan cepat mendukungnya ketika mereka kembali ke lorong. "Ma Qiang, apa kamu lebih baik sekarang?" Pada saat itu, meskipun Ma Qiang masih memiliki kulit pucat putih, perasaan tekanan yang kuat tidak lagi ada sehingga dia bisa bergerak dengan bebas. Dia saat ini secara kasar terengah-engah. "Chu Feng bro, tekanan roh di lantai 3 agak off. Sesuatu pasti telah terjadi dan klan Jie kemungkinan besar menggunakan beberapa metode khusus. Chu Feng bro, ambillah saat aku memohon padamu. Pergi ke lantai 3 dan lihatlah. Jika klan Jie ingin melukai guild roh dunia aku, tolong selamatkan hidup mereka dan bantu mereka." Tiba-tiba, Ma Qiang meraih tangan Chu Feng dan dengan wajah gugup, dia memohon. "Ma Qiang, jangan khawatir. Jika sesuatu benar-benar terjadi, aku, Chu Feng, akan melakukan semua yang aku bisa untuk melindungi persatuan roh dunia kamu." Saat dia melihat ekspresi gugup Ma Qiang, Chu Feng juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah saat dia berbalik dan bergegas menuju lantai 3. Bukan karena Chu Feng bersedia menjadi orang yang baik, tetapi pada saat itu, dia sudah benar-benar menyinggung klan Jie sehingga dia harus mendapatkan hubungan persahabatan dengan World Spirit Guild. Kesan yang lebih baik dia tinggalkan untuk World Spirit Guild, perlindungan yang lebih baik dia akan dapatkan dari World Spirit Guild. Jika semuanya berjalan dengan baik, itu juga akan sangat membantu perkembangannya di masa depan. Chu Feng kembali ke lantai 3 sekali lagi dan setelah beberapa belokan, dia akhirnya tiba di aula utama dan adegan mengejutkan juga muncul di depan matanya. Di dalam aula yang luas, ada 2 kelompok orang. Yang pertama adalah para genius dari klan Jishi dan mereka berdiri di sana. Meskipun wajah mereka agak jelek, itu masih tertahankan dan mereka tidak menerima efek yang terlalu signifikan, belum lagi seperti apa penampilan Ma Qiang. Yang mereka hadapi adalah orang-orang dari World Spirit Guild. Namun, di depan matanya, hampir semua orang dari World Spirit Guild berbaring di lantai dengan ekspresi yang menyakitkan seolah-olah mereka mengalami tekanan besar. Situasi mereka persis seperti situasi Ma Qiang. "Jie Bufan, kamu tercela. Kamu berani menggunakan formasi tak berbentuk di lantai 3 ini untuk menekan kami." Jenius tingkat puncak dari World Spirit Guild, Gu Bo, adalah satu-satunya orang yang bisa tetap berdiri. Namun,
hujan keringat mengalir di wajahnya dan bisa dilihat bahwa meskipun dia bisa menahan tekanan itu sangat melelahkan. Gubo, jangan katakan seperti itu. Apa yang tercela? Ini disebut metode. Hanya bisa dikatakan bahwa World Spirit Guildmu telah merebut Asura Ghost Tower ini sejak lama namun tidak cukup memahaminya. Klan Jieku mampu mengaktifkan Formless Formation di sini adalah karena penjelajahan senior kami. Jika kamu harus menyalahkan siapapun, kamu hanya bisa menyalahkan orang-orang kamu dari World Spirit Guild karena terlalu tidak berguna. Jie Bufan mencibir dan berkata sementara nadanya dipenuhi dengan cemoohan. HMPH. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya klan Jie kamu yang memahami menara hantu Asura ini? Aku akan membiarkan kamu mengalami formasi yang tidak dapat dipahami. Ekspresi Gubo berubah sangat saat ia melapisi telapak tangannya dan membenturkan segel tangan khusus. Gelombang riak aneh dikirim sebagai tengah dan dicampur dengan menara Asura Ghost. Gemuruh-gemuruh pada saat itu, suara gemuruh datang dari lantai 3 menara hantu Asura. Lantai tidak bisa membantu tetapi dengan ringan gemetar saat semburan kekuatan yang kuat dilepaskan. Cepat! Hentikan dia! Melihat itu, Jie Bufan tahu ada yang tidak beres dan ketika dia berbicara, dia akan menyerang. Tapi sudah terlambat. Gubo tiba-tiba mengangkat kedua tangannya dan kekuatan yang kuat langsung menelan lantai 3. Wajah para anggota klan Jie yang merasa nyaman sebelumnya sangat berubah. Dan seperti orang-orang dari World Spirit Guild, mereka dengan lemah meletakkan di tanah. Bahkan Jie Bufan langsung merasakan tekanan kuat. Dia dengan cepat duduk bersila di tanah dan melakukan segel tangan khusus. Setelah itu, dia dengan garang memelototi Gubo dan berkata, "Kamu bajingan. Apa yang kamu aktifkan?" Melihat bahwa klan Jie tidak mengancam dirinya sendiri, Gubo juga dengan cepat duduk bersila dan melakukan segel juga untuk lebih baik melawan tekanan. Lalu dia berkata, "Aku tahu bahwa kalian semua memiliki jenis harta tertentu di tubuhmu dan harta itu bisa membuatmu mengabaikan tekanan setelah kamu mengaktifkan formasi tak berbentuk di lantai 3. Namun, kamu tidak tahu bahwa setelah bertahun-tahun penjelajahan, kami telah menemukan formasi tanpa bentuk yang lebih kuat di menara hantu Asura. Tidak ada harta yang bisa menahan formasi tanpa formasi itu kembali. Kecuali kekuatan pribadi seseorang cukup kuat, mereka seharusnya tidak berpikir untuk menolak tekanan dari formasi ini. Awalnya, aku tidak ingin mengaktifkan formasi ini karena tidak ada manfaatnya bagi kamu maupun aku. Namun, aku tidak akan pernah berpikir bahwa kamu akan sangat tercela, dan untuk mengurangi hasil ujian kami, kamu melakukan hal-hal seperti itu. Saat ini, aku tidak memiliki cara untuk menutup formasi ini setelah mengaktifkannya. Kita semua berhenti di lantai 3 dan semuanya dipaksakan olehmu." Gubo berkata dengan sangat marah. "Sepertinya aku meremehkanmu, tapi tidak masalah. Paling-paling, kami tidak melangkah lebih jauh dari lantai 3, kata Jie Bufan. Siapa yang mengatakan bahwa kamu tidak akan melangkah lebih jauh dari lantai 3? Tetapi pada saat itu, suara acuh tak acuh Chu Feng tiba-tiba terdengar. Siapa? Saat mereka menghadapi perubahan mendadak itu, Jie Bufan dan anggota klan Jie lainnya selain Gubo dan para jenius lainnya dari World Spirit Guild tertegun. Mereka melemparkan pandangan mereka ke arah pintu masuk dan mereka menemukan bahwa Chu Feng perlahan berjalan ke arah mereka. Penampilannya yang berjalan dengan mudah dan sikapnya yang tenang seolah-olah dia tidak bisa merasakan sedikit pun tekanan dari formasi Formes, belum lagi tekanan roh dari lantai 3. Jika kamu menemukan kesalahan, tautan rusak, konten non-standar, DLL, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Chapter 192. Aku akan mengirimmu mati. Siapa kamu? Setelah melihat Chu Feng, semua orang sangat terkejut. Tekanan roh di lantai 3 sangat kuat, dan setelah mengaktifkan formasi formless ganda, mereka yang berada di level 5 dari ranah asal dan level 6 dari ranah asal ditekan untuk berbaring di lantai dan sulit bagi mereka untuk bangun. Bahkan Gubo dan Jie Bufan, dua jenius tingkat puncak sangat terpengaruh dan mereka tidak bisa terus maju menuju terowongan ke lantai 4. Mereka hanya bisa menunggu di sana.
Namun, Chu Feng tidak terpengaruh sama sekali dan itu mengejutkan banyak orang. Namun, pada saat yang sama mereka terkejut, semua orang mempersiapkan diri seolah-olah musuh besar mendekat. Lagi pula, pada saat itu, kebanyakan dari mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri dan mereka secara paksa bertahan di tempat itu. Saat itu, ketika orang seperti Chu Feng muncul, itu sangat mengancam mereka. Aku adalah temanmu. Aku dipercayakan oleh Ma Qiang untuk datang dan membantu kamu. Tampaknya merasa takut pada orang banyak, Chu Feng dengan ramah tersenyum pada Gubo dan yang lainnya. Mereka yang memiliki kekuatan roh tidak akan memiliki kekuatan pengamatan yang lemah. Terutama ketika setiap orang di tempat kejadian memiliki kekuatan roh yang sangat kuat. Dari nada Chu Feng, mereka bisa merasakan bahwa dia tampaknya tidak berbohong dan dia tampaknya ada di sana untuk membantu mereka. Pada saat itu, orang-orang dari World Spirit Guild seolah-olah beban besar dilepaskan dan mereka tidak bisa menahan nafas lega. Dan ketika Chu Feng mengatakan kata-kata berikut, mereka langsung bersukacita. Chu Feng memandang Jie Bufan dan anggota klan Jie lainnya dan berkata, "Adapun kamu, kalian semua adalah musuhku dan aku takut aku tidak bisa membiarkan kamu lulus ujian ini." Sampah! Kamu pikir kamu siapa? Seorang anggota klan Jie yang berada di level 6 dari ranah asal mencoba untuk memanjat sambil menggunakan semua kekuatannya. Dia punya pikiran untuk menyerang Chu Feng. Dia, yang bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, ditendang oleh kaki Chu Feng yang terangkat. Dia terbang beberapa meter, bertabrakan dengan dinding, dan kehilangan kesadaran. Bajingan! Kamu siapa? Kamu berani menyerang klan Jie-ku? Melihat itu, wajah Jie Bufan berubah sangat tidak berguna tetapi dia tidak menyerang. Dari tendangan pertama Chu Feng, dia bisa mengatakan bahwa kekuatan Chu Feng tidak memungkinkan untuk diremehkan. Setidaknya, saat ini dia mungkin tidak bisa mengalahkan Chu Feng. Aku orang yang akan menyelesaikan ujian ini untuk kamu. Chu Feng ringan tersenyum tetapi tidak menyerang orang lain. Dia hanya mencuri jimat pelindung dari salah satu orang, lalu mengulurkan tangannya ke arah anggota klan Jie lainnya. Pada saat itu, anggota Jie Clan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam dan mereka tidak berdaya melawan penjarahan Chu Feng. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menatap saat mereka membiarkan Chu Feng mengambil semua jimat pelindung dari tubuh mereka. Apa yang kamu rencanakan? Jie Bufan panik. Dia memiliki firasat buruk sambil melihat seikat besar jimat pelindung dalam tangan Chu Feng. Tidak banyak, hanya mengirimmu pergi. Chu Feng tertawa lalu tiba-tiba mengepalkan tangannya. Puluhan jimat pelindung dicubit, dan pada saat yang sama, gelombang aneh juga dikirim. Kamu bajingan! Saat itu, Jie Bufan marah. Dia tidak bisa tetap tenang lagi. Dia berdiri, memancarkan aura tingkat ke-7 dari wilayah asal dan menekannya ke arah Chu Feng. Masih ada dirimu. Chu Feng bahkan tidak memberikan tekanan di matanya dan dia hanya membuka kedua tangannya dan meraih ke arah karung kosmos Jie Bufan. Chu Feng tidak berencana mengambil hartanya, tetapi hanya jimat pelindungnya. Selama jimat pelindung itu rusak, itu berarti bahwa mereka menyerah pada ujian. Gagal dalam ujian adalah penghinaan terbesar bagi klan Jie mereka. Namun, Jie Bufan memang memiliki beberapa metode. Melihat bahwa tekanannya tidak berhasil, ia segera mengirim beberapa serangan. Setiap serangan lebih kuat dari serangan sebelumnya, dan setiap serangan lebih ganas daripada serangan sebelumnya. Bisa dilihat bahwa jenius tingkat atas klan Jie memang memiliki beberapa metode yang luar biasa. Namun, tidak peduli berapa banyak serangan sengit Jie Bufan, mereka tidak cukup untuk menakuti Chu Feng. Dia bahkan tidak perlu menggunakan keterampilan bela diri. Dengan mengangkat tangan dan kakinya, dia bisa dengan mudah melarutkan serangan seolah-olah itu bukan apa-apa. Orang ini benar-benar tidak bisa terikat oleh formasi tak berbentuk dan tekanan roh di lantai 3. Orang macam apa dia? Gubo diam-diam melihat segalanya dan ekspresinya sangat rumit. Dia menemukan area yang tidak biasa dari Chu Feng. Dia bahkan tidak bisa menyaingi itu dan dia tertinggal di dalam debu tanpa harapan mengejar ketinggalan. Jadi, dia sangat terkejut.
Terkejut bagaimana mungkin ada orang yang begitu mengesankan di dunia, dan dia juga sangat penasaran. Ingin tahu dari mana orang itu berasal. Cukup, sudah waktunya bagimu untuk berlutut. Tiba-tiba, Chu Feng kehilangan kesabaran dan dia menggunakan teknik Sky Imperial. Dalam sekejap, dia tiba di belakang Jie Bufan. Dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih ke arah cosmos sak Jie Bufan yang terletak di pinggangnya. Namun, sebelum Chu Feng bahkan menyentuh Jie Bufan, ia menemukan bahwa formasi roh yang kuat menghentikan tangannya. Formasi roh itu sangat kuat dan menyelimuti tubuh Jie Bufan dan melilitnya. Agak menarik. Untuk pertama kalinya, Chu Feng bertemu dengan formasi roh yang mampu memblokir serangannya. Namun, dia tidak takut dan dia mengepalkan salah satu tangannya. Belati berwarna emas muncul di tangannya saat dia menikam Jie Bufan. Booming belati dan formasi roh bertabrakan dan langsung, ledakan besar bergema keluar. Meskipun Chu Feng tidak mampu menembus formasi roh, kekuatan yang kuat melemparkan Jie Bufan puluhan meter jauhnya. Kamu keparat? Datang jika kamu berani. Aku pasti akan melumpuhkanmu. Jie Bufan menstabilkan dirinya dan dia menggertakkan giginya saat dia bergegas menuju lorong ke lantai 4. Bro, jangan ikuti dia. Formasi roh yang menutupi tubuhnya dilepaskan oleh harta karun khusus dan itu cukup mengesankan. Di lantai 4, tanpa tekanan dari formasi tak berbentuk, formasi roh harta itu akan menjadi lebih kuat. Kultivasi Jie Bufan juga dapat digunakan secara bebas dan di tempat itu, kamu mungkin tidak dapat mengalahkannya. Gubo melihat niat Jie Bufan dan dengan tergesa-gesa menasihati Chu Feng. Terima kasih atas niat baik kamu, tetapi aku harus pergi ke lantai 4. Chu Feng samar-samar tersenyum dan dengan cepat mengejar Jie Bufan. Tetap bertahan. Gilda akan dengan cepat mengirim orang untuk menyelamatkanmu. Gubo mengalihkan pandangannya ke para jinius dari persekutuan roh dunia yang terbaring di lantai. Dia menggertakkan giginya, dan dia juga melompat ke depan dan bergegas menuju terowongan ke lantai 4. Tidak lama setelah mereka bertiga pergi, selusin spiritualis dunia dengan jubah abu-abu masuk. Mereka semua adalah orang-orang dari World Spirit Guild. Setelah masuk, mereka semua mengerutkan kening dan mereka memiliki sedikit kesulitan dengan formasi tak berbentuk. Cepat! Cepat pergi ke lantai 4. Ada anak haram bajingan yang merusak jimat pelindung kami. Pahami dia. Itu benar. Dia melanggar aturan ujian dan dia harus dihukum berat. Pada saat itu, anggota klan Jie mulai berteriak keras untuk meneriakkan ketidakadilan mereka. Sesuatu seperti itu tidak pernah terjadi. Mereka hanya tidak memiliki cara untuk menahan tekanan dari formasi tak berbentuk ini sehingga mereka menghancurkan jimat pelindung mereka sendiri. Namun, para jenius dari World Spirit Guild dengan cepat berbicara untuk membantah. Omong kosong. Sebagai tanggapan, anggota klan Jie sangat marah sehingga mereka bisa memuntahkan darah. Dia melihat para jenius dari keluarga mereka sendiri, lalu menatap anggota klan Jie. Seorang spiritualis dunia jubah kelabu yang tampaknya menjadi pemimpin menunjuk pada anggota klan Jie dan berkata, bawalah orang-orang yang kehilangan ini. Jika kamu menemukan kesalahan, tautan rusak, konten non-standar, DLL, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Chapter 193. Berjuang Jie Bufan. Lampu merah melonjak dan berlama-lama di Asura Ghost Tower. Namun, lampu biru pudar yang ada di lantai pertama, kedua, dan ketiga lebih menarik karena itu mewakili jumlah orang yang berpartisipasi dalam ujian. Namun, ujian sudah terjadi untuk jangka waktu tertentu, tetapi sampai saat itu, tidak ada cahaya biru di lantai 4. Itu berarti tidak ada orang yang memasuki lantai 4. Itu menyebabkan 3 tetua dari World Spirit Guild dan 3 tetua dari klan Jie mengerutkan kening. Apa yang terjadi di menara? Itu adalah tebakan dari 2 kelompok orang. Seperti yang mereka duga, mereka hanya bisa menatap satu sama lain dengan tatapan pahit dan kebencian yang mendalam, seolah-olah mengatakan jika generasi mudamu berani melakukan apa saja pada generasi mudaku, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Lihat, seseorang pergi ke lantai 4. Tiba-tiba, seseorang berteriak keras.
Meskipun teriakannya sepertinya tidak penting, ekspresi semua orang berubah sangat besar dan mereka dengan cepat mengunci pandangan mereka ke lantai 4. Setelah melihat cahaya biru bergerak di lantai 4, para tetua dari kedua kekuatan tidak bisa membantu tetapi menghembuskan napas dalam-dalam. Meskipun tekanan roh di menara hantu Asura sangat kuat, sebagai generasi muda mereka, jika mereka bahkan tidak bisa naik ke tahap keempat, mereka memang akan menjadi bahan tertawaan orang. Pada saat itu, seseorang akhirnya melangkah ke tahap keempat secara alami, mereka merasa lega. Namun, pada saat yang sama mereka merasa lega, mereka juga penasaran. Pada saat itu juga, hanya ada satu orang di tahap keempat. Apakah itu Gubo dari World Spirit Guild, atau Jie Bufan dari klan Jie? Itu pertanyaan terbesar. Lihat, orang lain melanjutkan. Tiba-tiba, orang lain berteriak keras lagi. Memang, cahaya biru lain muncul di panggung keempat. Pada saat itu, tidak peduli apakah itu orang-orang dari klan Jie atau orang-orang dari World Spirit Guild, mereka semua bersuka cita. Bahkan sedikit kebahagiaan melonjak ke wajah keenam penatua yang memiliki kekuatan dalam yang tak terduga. Di antara orang-orang dalam ujian itu, hanya ada 2 orang yang bisa melangkah ke lantai 4. Salah satunya adalah Gubo, yang lainnya adalah Jie Bufan. Pada saat itu, karena ada 2 lampu biru yang muncul, tentu saja, semua orang akan memikirkan kedua orang itu. Itu berarti bahwa tidak peduli apakah itu generasi muda dari World Spirit Guild atau generasi muda dari klan Jie, keduanya melangkah ke tahap keempat. Setidaknya mereka tidak kehilangan muka dan mereka tidak kalah satu sama lain. Itu sebabnya kedua belah pihak sangat nyaman. Surga. Orang lain naik. Tetapi pada saat itu, orang lain berteriak kaget. Memang, di lantai 4, cahaya biru samar lain muncul di sana. Pada saat itu, semua orang dari klan Jie dan World Spirit Guild menyalakan mata mereka. Orang lain naik. Siapa itu? Apakah itu 3 tetua dari klan Jie atau 3 tetua dari World Spirit Guild? Mereka menebak siapa orang ketiga itu. Setelah semua, dalam kesan mereka, hanya ada Jie Bufan dan Gubo yang bisa melangkah ke tahap keempat dalam generasi muda yang memasuki ujian. Mereka benar-benar tidak bisa memikirkan orang ketiga. Sialan bocah, kamu benar-benar berani untuk datang. Pada saat yang sama, di lantai 4 menara hantu Asura, Jie Bufan menghadapi Chu Feng dan Gubo. Pada saat itu, seolah-olah dia adalah orang yang benar-benar baru dan suasana yang dia berikan sama sekali berbeda dari ketika dia berada di lantai 3. Aura level 7 dari ranah origin benar-benar ditampilkan. Kekuatan asal masih ada di sekitarnya dan melonjak tanpa henti. Bahkan udara merengek. Aku pikir kamu salah situasinya. Bukannya aku datang, itu karena kamu melarikan diri. Apa? Tidak melarikan diri lagi. Kamu tidak bisa pergi ke lantai 5 kan? Chu Feng mencibir dan berkata. Kamu bocah yang fasih, kamu akan segera datang. Gubo, ini adalah dendam pribadi antara aku dan orang ini. Tidak bisakah kamu ikut campur? Jie Bufan tidak langsung menyerang dan dia mengarahkan pandangannya ke arah Gubo. Meskipun budidayanya tidak lagi dibatasi setelah tiba di lantai 4, Gubo juga sama. Jie Bufan, Chu Feng adalah teman dari World Spirit Guildku. Jika kamu ingin menjaganya, itu artinya kamu harus menjagaku. Ini bukan dendam pribadi. Ini adalah dendam antara guild roh dunia aku dan klan Jie kamu. Apakah kamu pikir mungkin bagi aku untuk hanya menonton dengan tangan terlipat? Gubo ringan tersenyum dan berkata. Kamu, Jie Bufan sangat marah. Dia masih memiliki kepastian jika dia hanya perlu merawat Chu Feng sendiri. Namun, jika dia juga perlu merawat Gubo selain Chu Feng, dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri. Gubo bro, kamu tidak perlu membantu. Aku sangat ingin melihat metode apa yang dimiliki oleh jenius Jie Clan ini. Namun, Chu Feng melambaikan tangannya pada Gubo, menunjukkan padanya untuk tidak membantu. Setelah itu, dia mengepalkan salah satu telapak tangannya dan tombak berwarna emas muncul di tangannya. Dia melompat ke arah dan berlari menuju Jie Bufan. Sedikit gugup. Melihat bahwa Chu Feng langsung menyerangnya, Jie Bufan tidak menghindari atau menghindarinya.
Dengan kilatan dari cosmosak di pinggangnya, longsword berwarna biru muncul di tangannya. Pedang itu sangat indah seolah dibuat oleh es dingin. Potongan-potongan kecil cahaya dilepaskan dari pedang yang berkilau dan tembus namun memancarkan perasaan bahwa itu tidak dapat dipatahkan. Gas samar melekat di sekitar ujung pedang. Bahkan sebelum mendekati, orang bisa merasakan kedinginan yang menusuk tulang. Itu adalah senjata khusus yang diciptakan oleh Cold Iron, pedang Cold Iron yang berada di atas bilah yang terbuat dari blackened gold. Wos. Pedang itu sangat berharga dan teknik pedang Jie Bufan juga mengesankan. Dia menggunakan keterampilan bela diri peringkat 5 dan ujung pedang menghilang tetapi muncul kembali secara acak. Ketika pedang Cold Iron ada di tangannya, kekuatannya benar-benar ditampilkan saat tanpa henti menyerang Chu Feng dengan ganas. Swos. Namun, Chu Feng tidak hanya menerima serangan itu. Tatapan dingin pertama kali tiba, lalu dia mengirim tombak seperti naga. Pada saat itu juga, tombak berwarna emas adalah naga berwarna emas. Serangannya sengit dan saat menyapu, itu seperti angin. Itu bahkan lebih kuat dari serangan Jie Bufan. Dentang. Keduanya bertarung bersama dan tidak ada yang membela. Apa yang mereka gunakan adalah serangan paling sengit, dan di bawah serangan itu, Chu Feng jelas mendapat keuntungan. Ada beberapa kali dia menusuk tombak berwarna emas ke arah tubuh Jie Bufan. Namun, itu tidak berguna. Jie Bufan memiliki formasi roh yang kuat untuk melindungi tubuhnya dan bahwa formasi roh diciptakan oleh jenis harta karun khusus. Itu sangat luar biasa sehingga bahkan jika Chu Feng bisa memukul Jie Bufan, dia tidak bisa melukainya. Dari itu, Jie Bufan mendapatkan keunggulan yang lebih besar karena dia tidak perlu takut dengan serangan Chu Feng tetapi dia masih bisa menyerang Chu Feng seolah-olah dia bermain-main dengan hidupnya. Dia tidak akan terluka, tetapi selama dia bisa mengenai Chu Feng akan kalah darinya. Sialan bocah, kamu berani untuk melanggar aturan ujian ini dan memaksa klan Jieku keluar. Bahkan jika kamu meninggalkan menara ini, kamu akan kesulitan melarikan diri dari kematian, jadi aku, Jie Bufan, akan mengirimmu dalam sebuah perjalanan saat ini. Serangan Jie Bufan menjadi semakin sengit dan pedang Cold Iron di tangannya menjadi semakin rumit. Selain itu, ia menggunakan keterampilan bela diri tubuh yang misterius sehingga ia tidak kalah dengan Chu Feng dalam hal kecepatan. Dalam sekejap, karena tidak diuntungkan, dia mendapatkan keuntungan. Jika kamu menemukan kesalahan, tautan rusak, konten non-standar, DLL, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Chapter 194. Teknik pemotongan harimau putih. Orang ini benar-benar sangat kuat. Keterampilan bela diri dan harta yang dia miliki terlalu misterius. Jika bukan karena tekanan roh ini di lantai 4 yang sangat membatasi kekuatannya, aku khawatir bahwa aku tidak akan bisa mengalahkannya dengan kultivasi aku pada tingkat 1 dari ranah asal. Chu Feng menyadari kekuatan Jie Bufan. Dari perkiraannya, kekuatan Jie Bufan saat ini bukanlah kekuatannya yang sebenarnya. Di bawah tekanan-tekanan roh, paling banyak, dia menggunakan kekuatan level ke-6 dari ranah asal. Adapun Chu Feng, anehnya dia tidak terpengaruh dan dia bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Jadi, Chu Feng merasa bahwa jika mereka berdua meninggalkan daerah itu dan biasanya bertarung, bahkan jika dia menggunakan kekuatan petir berwarna emas dan meningkatkan budidayanya ke tingkat 2 dari ranah asal, dia masih mungkin tidak dapat kalahkan Jie Bufan. Bagaimanapun, ia memiliki banyak harta karun padanya. Pada saat itu, dia hanya mengeluarkan pedang Cold Iron dan dia masih tidak tahu di mana harta karun yang menciptakan formasi roh berada di. Selain itu, Chu Feng benar-benar tidak tahu harta apa yang dimiliki Jie Bufan. Untuk sesaat, Chu Feng memiliki segala jenis kekaguman terhadap Jie Bufan. Meskipun dia sendiri memiliki beberapa metode sendiri, semua itu diperjuangkan dengan hidupnya. Dia bahkan tidak memiliki harta khusus. Jadi, kurang lebih, Chu Feng mengagumi orang-orang yang lahir dalam keluarga kaya. Lagi pula, bagi mereka, fondasi keluarga mereka tebal dan mereka memiliki sumber daya yang tak terhitung. Selama mereka memiliki bakat yang tidak biasa dan mendapatkan kesan baik dari para tetua di klan mereka,
Itu adalah hal paling sederhana yang harus dilakukan untuk mendapatkan harta dan sumber daya. Wus, tiba-tiba, cahaya biru melintas melewati lengan kiri Chu Feng. Ketika dia tertangkap basah, dia dipukul. Sialan. Merasakan perasaan berapi-api dari lengan kirinya, Chu Feng tahu bahwa dia terluka. Meskipun itu tidak terlalu serius dan itu hanya beberapa luka di permukaan, dia masih terluka. HMPH. Ini baru permulaan. Sangat cepat, kamu akan jatuh di bawah pedangku. Setelah berhasil dengan satu serangan, Jie Bufan menjadi lebih kuat dan dia dengan gila menyerang Chu Feng sekali lagi. Apakah kamu benar-benar percaya kamu bisa mengalahkanku? Setelah diserang oleh pedang, Chu Feng juga marah. Dia memutar kekuatan asalnya di bawah kakinya dan cahaya berwarna putih muncul. Setelah cahaya itu muncul, Chu Feng langsung menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Jie Bufan. Orang ini cepat. Keterampilan bela diri macam apa itu? Ini sangat misterius. Saat itu, tidak peduli apakah itu Jie Bufan yang bertarung dengan Chu Feng atau Gubo yang melihat pertempuran di samping, kedua mata mereka menyala dan ekspresi mereka berubah sangat. Mereka bisa mengatakan bahwa Chu Feng menunjukkan keterampilan bela diri yang cukup misterius. Itu benar-benar berbeda dari kilat yang ada di bawah kakinya sebelumnya. Kali ini, cahaya yang muncul di bawah kakinya jelas lebih cepat dan bahkan beberapa kali lipat. Jika dikatakan bahwa kilat yang mengangkat Chu Feng sudah menjadi keterampilan bela diri tubuh yang tidak biasa dan misterius, kemudian pada saat itu, apa yang ditampilkan Chu Feng adalah keterampilan bela diri yang sangat langka. Jika dikatakan bahwa Chu Feng menggunakan keterampilan bela diri tubuh peringkat 5 sebelumnya, maka pada saat itu, apa yang Chu Feng gunakan adalah keterampilan bela diri peringkat 6 dan itu sangat kuat. Chu Feng dapat menggunakan keterampilan bela diri peringkat 6? Dari mana dia datang? Gubo terguncang tanpa henti di hatinya. Tidak semua orang bisa mengembangkan skill bela diri peringkat 6 bahkan di dalam World Spirit Guild-nya karena kesulitan kultivasi sangat tinggi. Namun, pada saat itu, apa yang Chu Feng gunakan jelas adalah keterampilan bela diri peringkat 6, dan itu membuktikan 2 poin. Pertama, untuk dapat memiliki keterampilan bela diri peringkat 6 untuk menumbuhkan berarti bahwa Chu Feng memiliki latar belakang yang sangat dalam atau dia tidak akan mampu menumbuhkan keterampilan bela diri yang sangat baik. Kedua, Chu Feng memiliki kesempatan untuk menumbuhkan keterampilan bela diri peringkat 6 adalah satu hal, tapi sebenarnya bisa menggunakan keterampilan bela diri peringkat 6 adalah hal lain. Itu tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang dan itu menunjukkan kekhasan Chu Feng bahkan lebih. 2 poin itu membuat Gubo dan Jie Bufan sangat tercengang. Selain melihat bahwa Chu Feng tidak terpengaruh oleh formasi tak berbentuk atau tekanan roh, dan juga tidak dikalahkan saat ia bertarung dengan seseorang di tingkat 7 dari wilayah asal saat berada di tingkat 1 dari bidang asal, itu berarti satu kebenaran. Chu Feng jenius. Seorang jenius sejati. Seorang jenius yang bahkan memiliki bakat lebih tinggi dari mereka berdua. Segala sesuatu yang ditampilkan Chu Feng mengejutkan hati kedua orang. Namun, jika mereka tahu bahwa apa yang ditampilkan Chu Feng bukanlah keterampilan bela diri tubuh peringkat 6, tetapi keterampilan bela diri tubuh peringkat 7, yang tahu bagaimana mereka akan bereaksi. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa menghancurkan formasi roh pelindungmu. Setelah menghindari serangan Jie Bufan, busur besar berwarna emas terkondensasi di dalam tangan Chu Feng saat ia menggunakan makna tidak jelas tertinggi di balik busur 100 transformasi. Wus 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 wus, tangan kanan Chu Feng adalah petir karena menarik tanpa henti. Panah berwarna emas yang tak terhitung jumlahnya seperti badai ketika mereka terbang menuju formasi roh Jie Bufan. Dentang-dentang Jie Bufan melambaikan pedang Cold Iron di tangannya untuk memblokir panah hujan yang memenuhi langit. Namun, itu sia-sia karena dia tidak bisa memblokir semuanya. Untungnya, dia memiliki formasi roh pelindung atau dia akan menjadi saringan. Percuma saja. Formasi roh pelindung aku adalah harta yayasan klan Jie klan aku. Elit armamen yang dipinjamkan oleh kakak lelaki aku.
Dengan itu melindungi aku, belum lagi kamu, bahkan mereka yang berada di dunia mendalam seharusnya tidak berpikir untuk melukai sehelai rambut aku, kata Jie Bufan dengan sombong. Harta warisan klan? Elite Armament, Armor of Thorns? Setelah mendengar kata-kata Jie Bufan, Gu Bo sangat terkejut karena dia tahu seperti apa karakter kakak laki-laki Jie Bufan. Jika Jie Bufan adalah orang dalam generasi muda klan Jie, maka kakak laki-laki Jie Bufan akan menjadi jenius nomor 1 di dalam generasi muda. Dia adalah jenius yang paling menonjol dalam klan Jie dan perwakilan dari generasi muda klan Jie. Dia memasuki dunia mendalam pada usia 17, dan dia berusia 23 tahun ini. Dia sudah memasuki puncak ranah mendalam dan dia bisa ditandingi dengan generasi tua. Bahkan puncak persekutuan roh dunia memiliki ketakutan terhadap kakak laki-laki Jie Bufan. Tepat karena kakak laki-laki Jie Bufan memiliki bakat luar biasa, dia sudah secara terselubung terpilih menjadi kepala klan masa depan klan Jie. Jadi, dia mendapatkan harta yayasan klan Jie Klan. Persenjataan elit, armor duri. Tidak terduga bahwa kakak lelaki Jie Bufan akan meminjamkan elit armament kepada Jie Bufan. Dengan itu, bahkan mereka yang berada di dunia mendalam tidak memiliki cara untuk menyakiti Jie Bufan, belum lagi Chu Feng. Chu Feng bro, jangan main-main dengan dia lagi. Armor duri adalah persenjataan elit dan itu bukan sesuatu yang bisa kamu hancurkan. Gu Bo dengan cepat menasihati Chu Feng karena dia sadar ada sesuatu yang salah. HMPH. Tidak bisa rusak? Mari kita lihat apakah itu benar-benar tidak dapat dilanggar. Setelah mendengar Gu Bo mengatakan kata-kata itu, Chu Feng menjadi lebih keras. Dia menyingkirkan Bow of 100 Transformations-nya, dan dengan pikiran, suasana seluruh orangnya menjadi sangat berbeda. Wah, tiba-tiba, raungan harimau terdengar di udara. Gelombang tekanan turun dari langit dan kekuatan yang kuat mengguncang seluruh lantai 4. Ini, apa tekanan ini? Saat dia merasakan perbedaannya, wajah Gu Bo sangat berubah karena dia bisa merasakan bahwa tekanan datang dari tubuh Chu Feng. Namun, dia hanya merasakan tekanan itu sebelumnya pada orang-orang di dunia mendalam. Chu Feng hanya pada tingkat 1 dari ranah asal, jadi bagaimana dia bisa memancarkan itu? Chapter 195. Persenjataan elit. Mengaum tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba mengulurkan jarinya. Setelah itu, aura kuat tak terlukiskan keluar dari jari Chu Feng. Pada saat itu, raungan terdengar seolah-olah monster paling ganas di dunia memulai serangan yang lebih menakutkan. Aura itu menembus udara dan bahkan merengek dan membelah. Garis berwarna hitam mengikutinya, seperti garis-garis pada harimau. Bravado palsu. Jie Bufan melambaikan pedang Cold Iron di tangannya dan memotong aura yang menerkam ke arahnya. Dia ingin menggunakan pedang Cold Iron-nya yang tidak bisa dipecahkan untuk memblokir serangan Chu Feng. Dentang namun, ketika aura dan pedang Cold Iron bertabrakan, bunga api terbang kemana-mana kemudian suara yang menusuk telinga terdengar. Pedang Cold Iron Jie Bufan yang keras dan tak bisa dipecah-pecah menjadi 2. Hal yang lebih menakutkan adalah setelah aura membelah pedang besi dingin, itu tidak berhenti dan dengan keras menghantam formasi roh pelindung Jie Bufan. Bang, sebuah ledakan besar terdengar dan Jie Bufan terbang dan dengan ganas menabrak dinding menara hantu Asura. Kekuatan yang kuat mengguncang seluruh lantai 4. Bahkan orang-orang di luar menara dengan jelas bisa melihat sedikit gemetar menara hantu Asura. Tuan-tuan tua. Pada saat itu, tidak peduli apakah itu orang-orang dari klan Jie atau dari World Spirit Guild, mereka tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangan mereka ke arah 6 tetua. Getaran itu tidak terjadi sebelumnya, tetapi semua orang tanpa sadar dapat mengasosiasikan bahwa sesuatu pasti telah terjadi di menara hantu Asura. Mereka hanya perlu mengingat bahwa kejeniusan mereka sendiri berada di dalam menara untuk ingin segera masuk dan menyelidiki apa yang terjadi. Saat ini, mereka hanya menunggu perintah 6 tetua. Tentu saja, bahkan bawahan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Jadi bagaimana mungkin 6 tetua yang mewakili klan Jie dan World Spirit Guild tidak menyadari sesuatu seperti itu? Namun, melihat lampu biru yang berubah di lantai 4, mereka dapat mengatakan bahwa 2 orang berkelahi dan 1 orang sedang menonton. Gemetaran tadi sangat mungkin diciptakan oleh pertempuran 2 orang.
Namun, serangan seperti apa yang bisa membuat menara hantu Asura bergetar? Setelah berpikir sebentar, para tetua perwakilan dari kedua belah pihak saling memandang satu sama lain tetapi mereka tidak mengirim perintah untuk bergegas ke menara hantu Asura. Mereka hanya melambaikan tangan untuk menunjukkan orang-orang tenang. Pada saat yang sama, di lantai 4 menara hantu Asura, Gubo masih berdiri di sana tetapi dia sudah tercengang pada saat itu. Wajahnya penuh keheranan ketika dia menatap Jie Bufan yang duduk di sudut dinding dan dia sangat terkejut dengan pemandangan yang terjadi tadi. Pada saat itu juga, formasi roh pelindung Jie Bufan masih ada di sana dan itu menjadi warna merah darah. Bahkan ada lapisan uap seolah-olah itu berubah dan mereka bahkan bisa melihat polanya. Itu terlihat seperti baju besi, dan baju besi formasi roh melindungi Jie Bufan. Namun, bahkan dengan formasi roh pelindung dan persenjataan elit yang memblokir teknik pembantaian harimau putih Chu Feng, pada saat itu, Jie Bufan tidak terlalu baik. Wajahnya pucat pasi dan auranya agak lemah. Darah perlahan mengalir keluar dari sudut mulutnya dan tatapannya dipenuhi dengan kejutan besar dan ketakutan. Dia dengan kosong menatap Chu Feng dan berkata, "Siapa kamu? Aku orang yang akan mengakhiri ujian kamu." Chu Feng ringan tersenyum dan perlahan berjalan menuju Jie Bufan. Meskipun teknik pembantaian harimau putihnya tidak bisa menghancurkan elit armamen di tubuh Jie Bufan, itu masih bisa melukai dirinya selama Chu Feng terus menyerang, dia masih bisa mengambil nyawa Jie Bufan. "Apa yang kamu rencanakan? Jika kamu berani melakukan sesuatu padaku, klan Jieku tidak akan memaafkanmu. Kakak laki-laki aku tidak akan memaafkan kamu." Jie Bufan agak takut. Pria muda di depannya benar-benar terlalu menakutkan. Dia menunjukkan segala macam metode yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Terutama serangan sebelumnya. Bahkan harta paling berharga dari klan Jie, persenjataan elit, armor duri, tidak bisa melindunginya. Rasa sakit dari tubuhnya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak ingin menahan serangan mengerikan lain seperti sebelumnya. Dia benar-benar takut kalau Armor of Thorns tidak akan melindunginya dan dia akan mati di sana begitu saja. "Bahkan jika aku tidak melakukan apapun untuk kamu, akankah Jie klan kamu membiarkan aku pergi?" Chu Feng masih terus maju. "Chu Feng bro, lepaskan dia." Tepat pada saat itu, Gubo berbicara. Dari ekspresi di matanya, dia secara diam-diam mengindikasikan untuk tidak menyerang Jie Bufan lagi. Secara alami, Chu Feng mengerti dalam hatinya sehingga dia tidak melanjutkan serangannya. Dia hanya menunjuk Jie Bufan dan berkata, "Patuh tetap di lantai 4. Jika kamu berani datang ke lantai 5, aku tidak akan membiarkan kamu kembali ke bawah." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng berjalan menuju lantai 5. Gubo juga mengikutinya, dan untuk Jie Bufan, ia tidak membantah. Setelah mengalami kegilaan Chu Feng, dia sudah tahu bahwa Chu Feng adalah orang gila. Di dalam menara hantu Asura, dia harus berhati-hati dengan orang gila itu. Kekuatan roh Chu Feng sangat kuat dan tubuhnya sangat istimewa. Meskipun dia bisa merasakan kekuatan tekanan roh di menara hantu Asura, dia tidak terpengaruh olehnya dan dia berjalan dengan normal. Adapun Gubo, dia juga tidak sederhana. Meskipun tekanan roh di lantai 4 bisa menahannya, itu masih dalam jangkauan tertahankan sehingga lantai kelima juga menjadi targetnya. Ketika mereka melewati banyak lorong menuju lantai 5, ada banyak penghalang kecil. Mereka bahkan lebih sulit daripada lorong ke lantai 4, namun, Chu Feng dan Gubo bisa mengusir mereka. "Chu Feng bro, metode apa yang baru saja kamu gunakan? Itu benar-benar mampu memaksa elit armamen kembali ke bentuk aslinya." Gubo dengan rasa ingin tahu bertanya. Dia tidak bisa melupakan kekuatan yang ditampilkan Chu Feng sebelumnya. Itu hanyalah metode penyembelihan yang memiliki kekuatan tak terbendung. "Aku juga tidak tahu apa itu dan aku baru mempelajarinya secara kebetulan." Chu Feng ringan tersenyum. Meskipun ia memiliki kesan yang cukup baik pada Gubo, mereka masih tidak begitu familiar secara alami. Chu Feng tidak akan berbicara tentang teknik pembantaian harimau putih. Keterampilan rahasia adalah sesuatu yang bisa menarik api pada tubuh seseorang. "Betul. Kamu mengatakan bahwa Jie Bufan memiliki elit armamen di tubuhnya. Apa itu elit armamen?" tanya Chu Feng. "Chu Feng bro,
Kamu tidak tahu apa itu elit armamen? Setelah mendengar pertanyaan Chu Feng, Gubo sedikit terkejut. Chu Feng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum karena dia benar-benar tidak tahu apa itu elit armamen. Namun, hanya dengan melihat ekspresi Gubo, dia tahu bahwa itu adalah hal yang cukup mengesankan. Elit armament adalah harta yang sangat berharga dan mereka dapat digambarkan dengan dunia yang tak ternilai karena mengandung formasi yang sangat kuat di dalamnya dan mereka dapat menampilkan kekuatan yang sangat kuat. Itu adalah jenis kekuatan yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan keterampilan bela diri. Jika seseorang di puncak ranah mendalam bisa sepenuhnya menggunakan kekuatan elit armamen, bahkan para ahli ranah surga harus menghindari bilah pedang, Gubo menjelaskan. Demikian cerita Donghua berjudul Jade Dynasty untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. B.